Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di malam hari ini, teman-teman semua. Uh, dengan presentasi yang sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwasanya uh, baik, teman-teman semua, pada malam hari ini kita kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang Noah Labs, ya. Noah Labs, ya, dimana Noah ini adalah salah satu perusahaan, ya, perusahaan yang saat ini menawarkan NFT, ya, menawarkan NFT yang berisikan token X, ya, token X, dimana token X ini punya potensi mencapai harga $100 per satu koinnya, teman-teman. Dan ini bukan sekedar asumsi atau istilahnya halu, melainkan ini adalah berbasis dengan data yang ada dan histori dari proyek-proyek sebelumnya yang pernah kami ikuti. Oke, teman-teman, welcome to Noah Labs Project, Innovation and Business Project. Oke, apakah Noah Labs itu? Ya, Noah Labs adalah proyek yang berkolaborasi dengan Titanium Foundation dengan Wall Street, ya. Buat bisa dilihat di sini websitenya, ya. Cryptocurrency. Sejauh ini teman-teman semua mungkin masih banyak yang belum memahami apa itu cryptocurrency, ya. Cryptocurrency adalah mata uang kripto, ya, adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Berbeda dengan mata uang tradisional seperti rupiah atau dolar, cryptocurrency tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral, ya, melainkan berjalan di atas teknologi yang disebut dengan blockchain, ya. Selanjutnya, apa itu blockchain? Nah, ini blockchain adalah teknologi dasar di balik cryptocurrency. Ya, secara sederhana, blockchain adalah rantai blok, ya, rantai blok data digital yang saling terhubung dan tersusun secara kronologis
Teknologi ini memungkinkan penyimpanan informasi secara transparan, aman dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan jaringan. Atau ibaratkan buku besar digital ya, ledger, yang dicatat oleh ribuan komputer node di seluruh dunia. Setiap catatan transaksi disusun dalam blok. Blok-blok itu saling terhubung jadi satu rantai yang namanya chain atau chain. Nah, apa itu NFT ya? NFT adalah non-fungible token, yaitu aset digital yang unik yang tersimpan di dalam blockchain. Berbeda dengan cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum yang bisa saling ditukar karena nilainya sama. NFT tidak bisa dipertukarkan secara langsung karena setiap NFT punya identitas dan nilai yang unik. Ya, jadi kalau NFT ini teman-teman, dia adalah sebuah aset digital yang juga tersimpan di dalam blockchain, ya, yang tersimpan dalam blockchain, tapi dia bukan currency, ya, melainkan dia adalah semacam karya-karya seni, lukisan, tapi dia bisa disimpan di dalam blockchain, ya, seperti itu. Nah, pengertian-pengertian ini perlu untuk kita pahami dulu, bahasa-bahasa ini ya. Nanti kita masuk kepada pembahasan yang lebih lanjut mengenai masalah apa sih keuntungannya kalau kita per hari ini itu memiliki NFT Noah Labs. Ya. Apa itu DeFi? DeFi adalah Decentralized Finance, ya. DeFi adalah singkatan dari Decentralized Finance atau keuangan yang terdesentralisasi, yaitu sebuah ekosistem layanan keuangan berbasis blockchain yang tidak bergantung pada perantara tradisional seperti bank, broker, atau lembaga keuangan lainnya. Dengan DeFi, semua transaksi dijalankan melalui smart contract yang transparan dan otomatis di blockchain, umumnya di jaringan seperti Ethereum. Nah, apa itu GameFi? Ya, GameFi adalah gabungan dari kata game dan finance yang merujuk pada konsep permainan berbasis teknologi blockchain yang juga mengintegrasikan elemen keuangan seperti cryptocurrency dan non-fungible tokens atau NFT. Dalam ekosistem GameFi, pemain bisa mendapatkan imbalan finansial, ya, imbalan finansial nyata saat bermain. Model ini sering dikenal dengan play to earn. Jadi GameFi itu adalah nama umum juga daripada play to earn. Jadi sembari seseorang main game, tapi dia bisa menghasilkan finansial di sana. Jadi di sana bisa mendapatkan keuntungan ketika dia main game. Jadi main gamenya itu tidak sia-sia. Contoh, mungkin teman-teman pernah dengar permainan seperti Mobile Legends ya. Itu mungkin kalau bagi playernya ya tidak memiliki keuntungan karena dia yang sebagai buyer, dia sebagai pembeli daripada mungkin dia beli hero-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia adalah sebagai seller, ya, sebagai penjual, ya tentu dia untung. Nah, bagaimana dengan GameFi sendiri? GameFi itu adalah ketika seseorang dia bermain game tapi dia bisa menghasilkan uang. Jadi contoh misalnya gamenya itu mengumpulkan koin tertentu atau token tertentu, kemudian koin dan tokennya itu bisa ditransaksikan di dalam DeFi tadi, ya, bisa ditransaksikan dan bisa dijual hasil daripada permainan game tadi. Ya, kita santai saja teman-teman ya, kita santai sembari ngopi-ngopi ya, tidak usah terlalu tegang.
Oke, apa itu staking? Ya, staking adalah proses mengunci sejumlah aset kripto, ya. Jadi seperti Ethereum, ya, Cardano, ya, Cardano atau Solana di dalam jaringan blockchain untuk membantu mengamankan jaringan dan memvalidasi transaksi. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan reward berupa kripto tambahan mirip seperti bunga dalam tabungan. Ya, kalau sederhananya staking itu teman-teman adalah seperti deposito, hanya saja staking ini lebih familiar atau nama istilah staking ini digunakan di dalam dunia cryptocurrency, ya, di dalam dunia cryptocurrency, dan secara pembagian hasil juga berbeda dan tentu lebih besar daripada yang pernah kita dapatkan. Kalau misalnya kita di bank itu mungkin hanya 5% dalam 1 tahun, tapi kalau di cryptocurrency kita bisa mendapatkan sampai 30%, 20%, dan paling rendah itu biasanya 10 atau 15% dalam 1 bulan. Ya, kalau di bank dalam 1 tahun itu biasanya ditentukan 5%, ya, 5% untuk bunga deposito, ya. Jadi istilahnya ini staking ini mirip dengan deposito teman-teman, ya, mirip dengan deposito, ya, tapi dia lebih jangka waktunya lebih dekat dan hasilnya lebih besar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vesting, ya. Apa itu vesting? Apa itu vesting, ya? Ya. Apa itu vesting? Vesting adalah proses pengalokasian hak kepemilikan atas aset biasanya saham atau token kripto secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, ya. Seseorang tidak langsung mendapatkan seluruh hak miliknya di awal, tapi akan mendapatkannya sedikit demi sedikit sesuai jadwal yang telah ditentukan. Vesting sering digunakan untuk tim pengembang agar tidak menjual agar orang-orang yang terlibat di dalam vesting itu tidak menjual semua token di awal dan menyebabkan harga anjlok. Nah, investor awal supaya tidak langsung menjual semua token setelah peluncuran proyek. Komunitas, nah, dan untuk komunitas itu keuntungannya adalah untuk menjaga stabilitas proyek jangka panjang. Jadi di Noah Labs nanti ini teman-teman, sistem pengembalian hak token X-nya itu dengan cara vesting. Jadi tidak secara serta-merta secara keseluruhan, agar harga di market itu terjaga dengan baik. Ya, tidak langsung pada saat dia listing ke market harga pun langsung anjlok karena komunitas, baik komunitas investor itu tiba-tiba langsung menjual harga token mereka di harga pada saat listing secara jor-joran, ya, maksudnya dengan cara menjualnya dengan jumlah yang sangat banyak karena tidak adanya sistem vesting ini, hingga akhirnya menjadikan harga itu anjlok. Sebenarnya ini istilah-istilah yang mungkin akan kita dapati nanti ketika kita berbicara tentang Noah, ya, Noah Labs, ya, tentang kita bicara tentang cryptocurrency terlebih dahulu. Apa itu cryptocurrency, kemudian apa itu blockchain, ya, kemudian NFT, apa itu DeFi, ya,
terus apa itu GameFi, kemudian apa itu staking, kemudian vesting ya. Terus teman-teman, ini adalah orang-orang yang telah sukses di dunia cryptocurrency ya, dan saya rasa bagi teman-teman yang sudah sering ya melihat di media sosial ya, apalagi kalau teman-teman terlibat di dalam komunitas cryptocurrency, komunitas kripto, pasti teman-teman tahu orang-orang ini ya. Yang pertama ini adalah Changpeng Zhao, pemilik Binance, kemudian ini pemilik MicroStrategy ini, terus ini pemilik blockchain jaringan Ethereum ya. Terus ini di samping kita, sampingnya lagi nih Muhammad Abu Zaid ya, Dr. Muhammad Abu Zaid. Nah, beliau adalah praktisi kripto ya, praktisi kripto yang memiliki kekayaan yang sangat banyak dari kripto ya, termasuk di Asia ini nampaknya beliau adalah pemilik Bitcoin terbanyak ya di Asia. Kemudian di sampingnya lagi ada Timothy Ronald, founder dari Akademi Kripto, yang memiliki kekayaan juga ya di kripto dan saham itu sekitar 1 triliun ya. Adapun Dr. Muhammad Abu Zaid ini, teman-teman sekalian, beliau adalah top leader kita yang ada di Asia ya, di Asia, khususnya kita yang ada di Indonesia, khusus untuk Noah Labs ya. Nah, teman-teman semua, ini ada model ekonomi bisnis ya. Maksudnya bagaimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari NFT Noah Labs yang kita beli ya. Bagaimana keuntungan yang kita dapatkan ya. Per hari ini teman-teman bisa lihat ya, per hari ini di sini di layar saya teman-teman bisa lihat maksimal supply NFT itu ada 300.000 NFT ya teman-teman. Setiap satu NFT-nya itu dihargai 60 koin X, 60 koin X ya. Harga ini harga yang sebelumnya ya teman-teman, harganya itu harga 33 US per hari ini, USD per hari ini sudah 39 USD, dan diberikan secara vesting kepada pemilik NFT yang menstakingkan NFT-nya itu 0,12 koin X per hari ya. Jadi di sini ada 3 opsi yang bisa kita lakukan ketika kita membeli NFT Noah Labs. Yang pertama adalah kita bisa simpan token NFT-nya ya, kita beli kemudian kita simpan, kemudian kita bisa tradingkan secara peer to peer ya, antara wallet to wallet ya, antara wallet to wallet. Kemudian yang ketiga kita bisa stakingkan. Dengan stakingkan, jika kita stakingkan satu NFT bernilai 60 koin X, dimana kita akan mendapatkan setiap hari adalah 0,12 koin X per hari ya, seperti itu teman-teman. Jadi satu NFT nilainya 60 koin X. Nah, dimana koin X ini kita terima per hari itu 0,12 koin X per hari ya. Nah, maksimal supply koin X itu 30 juta teman-teman ya. Kalau NFT-nya tadi maksimal supply-nya 300.000, kalau koinnya ya, koin X-nya itu
supply-nya 30 juta ya. Dan bisa dilihat di sini pembagiannya ya. Karena 25% untuk ekosistem ya, khusus untuk CoinEx ini ya. Pengalokasiannya ya, itu 25% untuk ekosistem, kemudian 5% untuk pemasaran, 10% untuk foundation, untuk owner dan timnya ya, kemudian 60% untuk pemasaran ya, 60% untuk pemasaran atau untuk komunitas ya. Nah, ini bisnis networkingnya teman-temannya, saya tidak terlalu tertarik untuk membahas ini. Saya lebih suka membahas apa sih keuntungan teman-teman kalau misalnya membeli NFT Noah ya. Kita lanjut ke website Noah. Ya, ini website Noah. Ini dApps-nya ya. Nah, noahlabs.io teman-teman bisa buka noahlabs.io. Ketika teman-teman masuk ke dalam website Noah, teman-teman bisa lihat di sini ya, roadmap dan sebagainya ya. Jadi teman-teman juga bisa mengecek light papernya dengan eco papernya. Terus teman-teman juga bisa ke Twitternya. Ini juga ada Telegramnya ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman masuk setelah buka website Noah, teman-teman buka dApps teman-teman. Jadi ini kalau lewat laptop ya, modelnya seperti ini. Cuman saya tidak terlalu sarankan ya. Kalau misalnya mau mendaftar ya lewat handphone, silakan download aplikasi Token Pocket ya, aplikasi Token Pocket. Kemudian teman-teman salin link yang teman-teman dapatkan dari orang-orang yang mereferensikan Noah ini kepada teman-teman. Atau misalnya teman-teman tidak bisa ya, bisa langsung menghubungi saya ya, di 0852 ya, kurang menarik ini. Teman-teman bisa langsung menghubungi saya di
Nah, kita lanjut lagi ke Noah Labs-nya ya. Ke Noah Labs-nya ini teman-teman bisa lihat di sini modelnya seperti ini. Dan yang teman-teman perlu lihat saat ini ya, ini kan ada token X nya nanti nih 30 juta teman-teman ya, 30 juta. Tapi yang sudah di burning itu sudah sekian ya, 6.500 ya, 6.500 token X yang sudah terburning ya, yang sudah di burning. Lalu bagaimana cara burningnya? Cara burningnya adalah setiap kali ada orang yang men-swap dari komunitas, men-swap token X ini ke dalam bentuk USDT ya, dia bentuk dalam USDT, dia swap ke USDT, maka secara otomatis koin X ini terburning ya. Makanya kenapa per hari ini dari harga ini sudah naik lagi ya teman-teman, 1,2 dolar ya, 1,2 dolar ya, terus menerus mengalami kenaikan harga. Nah, ini kalau lewat laptop ya lihatnya seperti ini. Sebenarnya kalau di di handphone itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman buka aja token Pocket, kemudian buat akun BNB ya, buat wallet BNB, kemudian salin link yang biasa saya kirim ya terkait Noah ya, salin link itu. Kemudian teman-teman hubungkan dengan alamat wallet teman-teman ya. Kalau di handphone di laptop ya seperti ini, kalau lewat website seperti ini. Dia dihubungkan dompet dulu. Nah, teman-teman yang mungkin ya yang penasaran dengan transparansi Noah, di sini langsung diperlihatkan ya teman-teman. Ini adalah walletnya. Seharusnya saya kirimkan juga ke teman-teman. Silahkan dicek, itu bisa di tracking itu teman-teman, bisa dibuka datanya tentang Noah ya. Kemudian transaksi yang terjadi ini 3 menit yang lalu, ini ada orang yang staking lagi ya. Ini langsung pembakaran tokennya ya, ini alamat pembakaran nih teman-teman. Di dalam blockchain ini alamat pembakaran. NFT nya sudah dihancurkan, tapi karena sudah di staking ke NFT nya otomatis hilang. Kemudian si pemilik wallet yang ini itu akan mendapatkan koin X per hari per satu token ini itu 0,12 koin X setiap harinya. Nah, ini situs resminya Noah Labs IO yang tadi. Ini Twitternya, kemudian ini Telegramnya ya. Nah, selanjutnya apa keuntungan yang bisa didapatkan ketika misalnya kita beli koin X Noah, NFT Noah.
Apa keuntungan yang bisa didapatkan? Tes. Nah, apa keuntungan yang bisa didapatkan ketika misalnya teman-teman beli token Noah, NFT Noah, ya. Nah, yang teman-teman bisa dapatkan itu, yang pertama adalah, kalau teman-teman punya satu NFT Noah, ya, maka sama halnya teman-teman sudah punya 60 koin X, ya. Koin X, dimana satu harga satu koin X ya, dimana satu koin X itu berpotensi mencapai harga $100, ya, berpotensi mencapai harga $100, ya, jika dikalikan dengan total jumlah koin X yang teman-teman miliki. Total koin X 60 dikali $100 dikali $100, maka, ya, maka teman-teman akan mendapatkan sebanyak berapa, ya, 60 kali 100 itu $6.000. Jika dikalikan dengan rupiah per hari ini, per $1 dikalikan dengan rupiah, itu teman-teman bisa dapatkan, ya, bisa dapatkan $6.000 itu kalau dikalikan lagi dengan
16.500 dengan harga dolar per hari ini. Kadang-kadang per hari ini tembus 16.600, 700 juga kadang-kadang. Maka total yang teman-teman dapatkan itu adalah 99 juta rupiah, ya. Ya, dari satu koin, satu NFT yang teman-teman beli. Apakah itu masuk akal? Sangat masuk akal teman-teman, karena di dunia kripto siapa yang pernah menyangka bahwasanya per hari ini, ya, per hari ini per hari ini Bitcoin sudah mencapai harga 2M. Waktu di tahun 2010 itu harganya masih masih 150 rupiahan teman-teman. Nah, itu sekilas tentang Noah. Nah, ini di sini juga teman-teman bisa lihat, ya. Nah, teman-teman bisa lihat Twitter Noah di sini dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara belinya? Cara belinya yang pertama, teman-teman lakukan, saya buka dulu ini. Yang pertama teman-teman lakukan adalah mendownload aplikasi Token Pocket. Ya, aplikasinya yang ini, ya, teman-teman download aplikasi Token Pocket. Lihat kursor saya ada di sini. Kemudian teman-teman buat wallet, ya. Buka Token Pocket. Nah, sudah ditambah lagi uangnya nih. Ini wallet saya kebanyakan. Nah, teman-teman buat wallet, klik ini, kemudian buat dompet, ya. Terus klik yang ini, ya, buat dompet, ya. Kemudian tuliskan nama Noah Labs di sini, ya. Kemudian atur sandi teman-teman, ya, kayak gini. Nah, terus itu teman-teman centang yang ini, ya, centang, kemudian buat dompet, klik buat dompet, ya. Ini sandinya terlalu lemah.
Oke, setelah itu klik buat dompet. Nah, tadi namanya apa ya, sudah banyak sekali ya, set Noah, kemudian klik buat dompet ya. Setelah ini muncul, klik saya mengerti, centang semua ini, klik centang ya, kemudian buat pemanik. Nah, ini tidak ditampilkan ya teman-teman, karena ini adalah frasa sandi ya, karena untuk menjaga kesafetyan daripada token pocket ya, frasa sandi ini disembunyikan, makanya teman-teman tidak bisa lihat di share layar saya. Kemudian salin frasa sandi, kemudian backup, klik backup, kemudian tempelkan ya, tempelkan, kemudian konfirmasi. Nah, frasa sandinya sudah jadi. Ya, dompetnya sudah jadi ya teman-teman. Ini kebanyakan dompet ini gara-gara mengejar project yang sebelah. Ya. Oh, ini dia aset Noah Labs, aset Noah. Kemudian teman-teman buat di sini masukkan link yang didapat dari teman-teman, dari temannya teman-teman, dari teman kalian ya, sel ini. Nah, sama kan tampilannya tadi yang di laptop. Kemudian klik connect wallet ya, tapi saya belum mau connect wallet ini karena link ini khusus untuk ya. Nah, saya hanya ingin memberikan contoh salah satu nih Noah Labs ya. Ini saya beli di akun ini saya punya 2 NFT ya. Untuk sementara saya turunkan dulu ya teman-teman, nggak bisa di live kan dulu, mau masukkan sandi soalnya. Nah, ya. Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Setelah masuk seperti ini, nah teman-teman bisa lihat ya, ini satu NFT yang sudah saya staking
Kemudian per harinya ini kita check in dulu. Nah, check in sukses. Kemudian kita masuk ke my wallet ya. Ini ya CoinEx saya per hari ini yang sudah rilis itu 0,4% ya, 0,48 ya, 0,48. kemudian yang akan rilis itu sebanyak 110 ya, 110. Ini kenapa berkurang ya, karena saya sudah melakukan withdraw ya, sudah melakukan WD ya. Kemudian nah, teman-teman yang mungkin ingin beli NFT ya, mau lihat NFT Noah, bisa langsung ke sini ya. Tapi ini untuk lihat-lihat aja isi NFT-nya seperti apa ya, ada ndak bentukannya. Nah, ini efek jaringan. Nah, NFT ininya itu modelnya seperti ini ya teman-teman. Terus ini dari NFT ini bagaimana cara belinya, teman-teman isi dulu USDT ke sini ya. Ya, masukkan USDT, kemudian lakukan minting, masuk kembali ke Noah ya, kemudian lakukan minting NFT ya, klik minting NFT. Saya ulang ya, klik yang ini minting NFT, lihat kursor saya, minting NFT ya. Berapa ini harga Noah per hari ini ya, 39 USDT ya, dari harga 32. Kalau misalnya teman-teman mau langsung beli 5, klik 5 di sini. Mau beli 20 langsung klik 20 ya. Tapi kalau cuma misalnya cuma satu ya, klik satu sini ya. Kemudian lakukan minting, kemudian berikan izin ya, bla bla bla. Selanjutnya masukkan password dan lain sebagainya sampai akhirnya sukses. Setelah itu teman-teman masuk ke sini, stake NFT ya, stake NFT, kemudian klik stake now ya, klik stake now, terus klik yang ini ya. Ini nanti NFT nya ada di sini nih muncul. Kemudian klik yang ini, choose all ya, kemudian confirm. Maka secara otomatis NFT nya sudah terstaking kan ya, atau terjual ke perusahaan, dimana perusahaan akan memberikan CoinEx kepada kita itu sebanyak 0,112 ya per hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, sederhananya untuk Noah ya. Terus bagaimana, apa keuntungannya kalau misalnya saya beli satu NFT? Kalau teman-teman beli satu NFT berarti teman-teman punya 60 CoinEx, dimana 60 CoinEx ini akan teman-teman dapatkan per hari itu 0,12 ya. Ya, berarti sekitar 500 hari ya. Terus apa potensi keuntungan ya yang bisa saya dapatkan
kalau misalnya punya 60 koin X. Kalau misalnya harganya tembus di 100 dolar, berarti teman-teman akan punya aset sebesar 6.000 USD atau 6.000 dolar. Jika dikalikan dengan harga dolar per hari ini 16.500, maka teman-teman akan dapatkan 99 juta ya, 99 juta dari satu NFT. Nah, bagaimana kalau misal teman-teman punya satu NFT 60 koin X kali 20 dolar saja ya. Kita tidak bicara 100 dolar. Kalau dia misalnya tembusnya di harga 20 dolar per satu koinnya, maka teman-teman akan dapatkan 1.200 USD ya, 1.200 dolar. Maka yang teman-teman dapatkan dari satu NFT ya adalah 1.200 dolar jika harga koin X nya nanti mencapai 20 dolar. Walaupun sebenarnya keyakinan teman-teman itu harganya akan tembus di 50 sampai 100 dolar ya. Itu 1.200 dikalikan dengan 16.500, maka hasilnya adalah 19.800 rupiah. Nah, bagaimana kalau misalnya harganya mencapai 50 dolar ya kan, atau 100 dolar? Atau bagaimana kalau misalnya teman-teman punya 5 NFT kali 60, berarti teman-teman punya koin X sebanyak 300 ya, 300 koin X. Jika dikalikan dengan harga 20 dolar, itu teman-teman sudah dapat 6.000 dolar dengan 5 NFT. Nah, kemudian teman-teman kalikan 6.000 dolar dikalikan dengan 16.500, itu teman-teman juga tembus juga. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya memang harganya tembus di 20 dolar, yaitu beli 5 NFT ya. Kalau untuk dapatkan 100 juta di awal-awal, teman-teman beli 5 atau 10 NFT. Nah, itu saran saya. Semoga live saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.